Kepada orang tua Jepang, apakah mereka menyukai orang asing di Jepang? Halo semuanya, saya Kei dari Asian Bus. Tahukah Anda bahwa di Jepang terdapat lebih dari 3,2 juta orang asing? Namun, yang sering diabaikan adalah sudut pandang tetua Jepang yang hidup di lingkungan yang berbeda. Jadi, apakah Anda penasaran untuk mengetahui pendapat mereka tentang orang asing? Anggota komunitas tentu saja menyukainya, menjadikan ini sebagai video yang paling banyak dipilih bulan ini. Jika Anda ingin memiliki suara dalam memilih topik video kami berikutnya, serta menikmati video eksklusif dan rilis lebih awal, pastikan untuk mendaftar di asianbus.io dan jadilah anggota komunitas kami hari ini. Mari dalam. Berapa banyak orang asing yang Anda lihat di Tokyo saat ini dibandingkan sebelumnya? Tidak, aku cukup sering melihat mereka. Jumlahnya bertambah, tapi jumlahnya tidak banyak di sekitar sini. Mereka baik hati. Sudah banyak. Kami bertemu di Asakusa dan tempat lainnya. Rasanya seperti ada banyak bahasa Korea di mulutku. Ya, ada banyak di tempat wisata. Jumlahnya meningkat 5 hingga 10 kali lipat. Dan ketika saya berada di sekolah dasar, ketika saya kecil, saya tidak melihat banyak orang asing. Jika melihat orang asing, silahkan kejar dia. Wah, itu bukan orang asing. Jarang sekali. Dan saya dari Kumamoto, jadi saya jarang melihatnya karena saya tinggal di daerah pedesaan. Jadi dulu sangat jarang sehingga saya tidak melihatnya setahun sekali. Tapi sekarang sudah benar-benar langka, hilang. Apa kesan pertama yang terlintas di benak Anda saat bertemu orang asing? Ya, orang-orang asing datang ke Jepang karena mereka menyukai Jepang. Dan dalam hal itu, menurutku mereka punya semacam perasaan baru. Jadi jika aku berada di luar, aku mungkin akan berbicara dengan mereka sambil tersenyum. Saya menyukainya. Saya menyukai orang-orang Afrika, orang-orang Asia Tenggara, dan orang-orang Asia Selatan. Itu gambarannya bagus. Orang Jepang lebih baik dari yang lain. Dan ketika saya duduk di meja pemilihan pos, kualitas orang Jepang banyak membantu saya. Apakah Anda mempunyai kesan berbeda terhadap orang asing tergantung pada negara asalnya? Misalnya, jika seseorang memberitahu Anda bahwa mereka orang asing dari Amerika atau seseorang dari Asia Tenggara, Anda akan mempunyai kesan berbeda terhadap mereka. Apakah orang mereka merasakan lebih banyak aura? Ya, orang-orang dari Asia Tenggara sangat santai, dan menurut saya mereka sedikit mirip dengan orang Jepang di sana. Orang-orang Asia Tenggara sangat dermawan, tapi menurut saya tingkat kemurahan hati mereka berbeda. Sedangkan untuk orang Asia Timur, istri saya orang Filipina dan saya tidak terlalu mengaturnya. Apakah ada kesan yang baik dan kesan yang buruk? Tidak terlalu. Saya biasanya tidak mendapatkan kesan. Itu sama untuk semua orang dalam kasus saya. Apakah ada pengalaman yang baik atau buruk? Tidak. Aku dulu menjalankan toko di Otsuka dan gadis-gadis itu bekerja dengan keras. Dan mereka orang-orang dari Tiongkok dan Taiwan, jadi itu tidak terjadi masalah. Maksud saya, Anda diterima bekerja. Ya, apa gambaran Anda tentang orang Amerika? Itu tidak terlalu bagus. Alasan mengapa saya membenci orang Amerika adalah karena perang berakhir ketika saya berumur 8 tahun. Saat itu tahun 1945, dan ketika saya berumur 8 tahun, ayah saya yang bekerja dengan orang Amerika yang berkantor di Ginza, lalu saya bertemu orang Amerika, dan mereka semua tinggi dan berkaki panjang. Entah aku ke kanan atau ke kiri, aku adalah anak berusia 8 tahun. Jadi ketika aku sedang berjalan-jalan, dia menurunkan topi yang kupakai dan mengarahkannya ke arahku. Jika ada hal yang tidak mereka sukai, mereka akan mulai membenci negaranya secara keseluruhan. Jadi beberapa orang Amerika tentu saja memiliki cara yang berbeda untuk mengatakannya. Orang di luar sana, tetapi setiap orang berbeda. Jika anak Anda menikah dengan orang asing, hal itu wajar saja. Itu benar, menikahlah dengan orang yang Anda sukai. Tidak ada perbedaan antara orang asing atau orang Jepang. Tidak, karena jumlah orang Jepang semakin berkurang. Bukankah lebih baik menikah dengan orang Jepang dan menambah populasi Jepang? Ya, saya mencintai mereka, jadi bukankah bagus? Ya, tapi jika mereka putus, aku tidak ingin kamu melakukan itu. Aku ingin kamu tetap bersamaku sampai akhir. Aku ingin kamu kembali. Ya, kenapa kamu merasa seperti itu?
Ya, mengapa kamu merasa bahagia? Lagi pula, konon kalau darah bercampur, anak bisa menjadi anak yang berprestasi. Oke, khususnya. Ya, apakah tidak akan cocok? Saya tidak cocok. Mengapa? Hanya saja ada teman saya yang bertengkar dengan cowok Korea itu dan itu tidak bagus. Ya, tidak apa-apa jika Anda berasal dari negara lain. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Ya, selain itu, saya mungkin agak bias. Jadi saya mungkin merasa kasihan pada semua orang. Tapi menurut saya, tingkat nilai orang Eropa dan Amerika tidak jauh berbeda dengan orang Jepang. Saya rasa dia tidak akan keberatan. Tapi jika dia ingin menikah di negara yang sangat maju atau seseorang dengan standar hidup atau nilai-nilai yang berbeda, akan lebih baik menunggu lebih lama lagi. Saya mungkin akan memberikan nasihat seperti tidak. Putri saya menikah dengan orang asing dan menjadi ibu tunggal ketika dia masih kecil. Jadi cucu saya bukan orang Jepang. Dia datang ke Jepang musim gugur lalu dan dia adalah anak yang hebat. Suami gadis itu adalah orang Nigeria karena dia membawa saya kemana-mana. Karena aku terlalu malas untuk membawanya bersamaku. Nigeria, wah, oh itu luar biasa. Dia baik dan dia orang yang baik. Ya, apakah pernikahan anak mereka dengan orang asing sudah disetujui? Ya, saya tidak bisa mengakuinya. Awalnya saya tidak mengakuinya. Mengapa? Itu sudah lama sekali. Jadi ada perlawanan. Saya kira ada beberapa penolakan. Ya, saya tidak tahu apa-apa tentang itu sekarang. Jadi ketika saya mendapat telepon yang mengatakan bahwa bayinya telah lahir, saya mendapat telepon yang mengatakan bahwa saya idiot. Dan kemudian meminta maaf. Itu benar, ini gila sekarang. Tolong jaga dirimu sekarang. Artinya, istri dan suami dipuji karena merupakan orang baik. Saya setuju. Jadi, apakah orang asing yang ingin tinggal di Jepang di masa depan harus bisa berbahasa Jepang? Atau menurut Anda bahasa Inggris atau bahasa ibu baik-baik saja? Anda harus belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu sulit dengan kanji dan hal lainnya. Tapi berbicara itu bisa dilakukan setelah Anda terbiasa, bukan? Anda harus mempelajarinya agar Anda dapat mengucapkannya. Itu maksudnya, tidak masalah, ya. Saya rasa tidak masalah meskipun Anda tidak bisa berbahasa Jepang. Saya pikir penting untuk memahami orang lain, apakah mereka mengatakan iya atau tidak. Itu bukan sebuah kata, itu adalah perasaan. Ya, saya pikir semakin cepat Anda memahami bahasa Jepang, semakin cepat Anda dapat memahami adat istiadat dan makanan Jepang. Selain itu, menurut saya lebih baik menguasai bahasa Jepang sesegera mungkin karena Anda bisa mengenal orang Jepang dengan cepat. Jika saya tinggal di luar negeri, saya ingin mempelajari bahasa negara tersebut secepat mungkin, seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, saya kira begitu. Ya, hey, aku harus belajar bahasa Jepang. Itulah sebabnya suamiku bersekolah sekarang. Bagus sekali, jadi walaupun saya belum tahu kanji, saya berbicara dengan lancar. Saya sedang belajar katakana. Jadi, mengingat situasi saat ini, di mana angka kelahiran dan populasi lansia mengalami kemajuan, apakah menurut Anda Jepang harus menerima lebih banyak imigran? Tentu saja, kita tidak ingin Amerika menjadi seperti Amerika dan kita harus menerima bahwa populasinya terus menurun. Bukankah tidak apa-apa menerima hal itu? Jika ada yang bisa dilakukan, orang Jepang tidak banyak dan petani serta orang lain sudah dalam kesulitan. Jadi imigran akan melakukannya. Itu sebabnya Anda memberitahu saya beberapa hari yang lalu tentang anak di sana boleh saja menaruhnya di sana dan membiarkannya tumbuh. Ini tentang penampilan. Ya, saya kira demikian. Mengapa? Lagi pula, ada kekurangan sumber daya manusia, generasi mudanya tidak banyak, jadi ini masalah besar, tidak ada manusia muda. Saya pikir ketika para imigran atau lebih tepatnya orang asing telah berintegrasi ke Jepang, mereka akan diterima sepenuhnya dan tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk keluar. Saya tidak mengatakan bahwa siapapun baik-baik saja dengan dia, tetapi kenyataannya kita harus melakukan lebih banyak penyaringan pada tahap masuk ke negara tersebut. Misalnya, apakah orang tersebut telah melakukan kejahatan dan lain-lain, apakah mereka memilikinya atau tidak, kekuatan penuh atau tidak, dan tingkat sekolahnya apa. Saya pikir kita harus menyelidiki hal-hal tersebut. Bagaimana orang asing lulus dari sekolah orang asing
atau lingkungan orang tuanya sebelum mengizinkan mereka masuk ke negara tersebut. Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, tidak baik jika dia datang begitu saja. Apakah Anda punya saran bagi orang Jepang dan orang asing yang tinggal di Jepang untuk berjalan bersama di masa depan? Saya kira itu berjalan dengan baik. Ya, itu betul. Ini tentang bersikap perhatian dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Jika Anda ingin tinggal di Jepang dengan budaya Jepang, saya ingin Anda belajar tentang budaya dan bahasa Jepang. Dan menurut saya bukan hak saya untuk memberi nasihat, tapi itulah yang saya harapkan. Bagaimanapun, tempat tinggal Anda adalah hal yang paling penting. Jadi harap hormati budaya di sana. Selain itu, saya ingin Anda rukun dengan orang-orang yang tinggal di sana dan hidup berdampingan dengan mereka. Nasihat itu beberapa nasihat. Tidak, ini semua tentang berteman dengan seluruh dunia, bukan berperang. Terima kasih.